Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Sekarang saya akan mengajak kalian jalan-jalan virtual. Kemana? Ke Gunung Prau. Menanjak ya ini ya. Kita menanjak, agenda menanjak. Gak tahu ini tiba-tiba menanjak. Belum ada persiapan apa-apa. Terus ini tadi sudah registrasi ya. Ini via Patak Banteng. Nanjak ke perahunya. Karena ini tanggal 18 Agustus, jadi kemungkinan itu di puncaknya sepi ya, udah pada turun semua. Yang ramai itu kemarin tanggal 17 Agustusnya. Sekarang udah sepi mungkin. Oke, kita persiapan dulu ya sebelum menanjak. Mau packing ulang. Wah, seperti ini. Agendanya ini, guys. Ponaan. Kita ke mana dulu nih bang? Ada di Wonosobo ini. Ini teman-teman, proses packing ulang. Tadi suruh nambah sleeping bag. Kok bisa gitu loh? Mungkin ya, keadaannya dingin sekali ya di atas. Jadinya harus nambah sleeping bag. Oke teman-teman, kita mulai. Gunung Prau is calling. Ini beban carrier mungkin berapa ya? 20 mungkin. 20 kiloan. Beban carrier. Sepanjang jalannya sudah dicor sih. Ini. Oh, terus ada pelangnya. Puncak perahu di situ. Lewat rumah warga. Langsung puncak perahu. Oh, ini tangganya. Bolehlah tangga. Wow, tangganya sangat colorful. Tapi di sini sudah kotor. Ya mas. Apa ini namanya? View kotor. Ada yang menghias bendera itu ya. Untuk cuacanya sudah mendung dan berkabut. Bisa sambil ngojek ya ini ya. Tapi kalau ngojek mungkin memangkas waktu banyak, apalagi via Patak Banteng. Teman-teman, kita sudah berada di pos 1. Itu tadi jalurnya ya, seperti situ tadi. Kalau view dari sini sih kelihatan semua ya jalannya, terus rumah penduduknya sama sawah terasering-nya kelihatan semua ini. Istirahat sebentar sebelum lanjut sama nunggu pendaki yang turun ya, biar gantian jalannya. Aslinya ya alibi nih biar istirahat. Mas, mau kemana mas? Mau mas, minggat. Oh, minggat? Iya. Minggat ke alas ini. Oh. Aduh, dengan ujian dunia ini semakin berat. Seperti carrier ini. Mas mau kemana mas? Dari tadi. Anak-anak MPP Das, kapan outboardnya? Ditunggu Gunung Kidul. Kita berada di dataran landai. Tapi gak landai. Loh gimana sih? Landai tapi gak landai. Iya itu TikTok mah. Itu apa itu? Bak air minum. Oh, ada penyimpanan air minum ya di sini. Apakah bisa mengambil air minum? Mari kita ke sana. Ada rumah ini. Oke, sekarang jam 2:30 mungkin atau jam 2 lebih ya. Dan ini kondisinya sudah berkabut dan mendung. Ini suhunya juga sudah mulai dingin. Tapi kalau dibuat pendaki itu malah gerah ya. Makanya ini nyopot jaket aku. Berhenti di warung di jalur pendakian. Meler maneh.
Kita sudah berada di ketinggian 2000 mdpl, mungkin 2000 lebih dikit mungkin ya. Kita berhenti di warung Budia. Ada menu-menu warung Budia. Aduh, tidak bisa berkata-kata. Sekarang kita sudah berada di pos 2. Pos 2 ini ada gapuranya ya. Ada The Bull Gangs. The Bull X. Oh ini ada ketinggiannya 2225 mdpl. Pos 2 Canggal Walangan. Jangan membunuh apapun kecuali waktu, anjay. Oh di bawah panas ya, di atas berkabut sih. Tempat apa ini ya? Kayak sebuah jalurnya hewan ya mungkin ya. Itu masuk ke sana. Ini ada bibit siap tanam ini. Foto-foto dulu geng. Pos 2 kurang 1 pos lagi. Kita ngecamp di situ. Mungkin 1 jam lagi ya. Dengan trek naik tangga, bukan jalur landai. Ini ada jalur baru ini. 45 menit menuju pos 3. Semoga sesuai rekomendasi waktu di Plang ya. Kalau enggak berhenti. Si lanjut naik tangga. Terus mungkin lebih baik jangan naik tangga. Naik yang landai aja. Non tangga. Lebih nyaman. Cacing. Ini hewan perahu kawasan hutan. Di sini pencahayaannya kurang ya. Tidak ada pendaki lain selain kami. Burung apa kamu, men? Sini burung. Masuk kamera burung. Burung khas perahu. Buprau. Setiap bertemu dengan pendaki yang turun pasti diberi semangat. Dan kalau yang biasa mendaki itu pasti kalimatnya begini. Puncak sebentar lagi, padahal masih panjang. Ya biar nggak disangka masih lama itu ya. Aslinya ya lama. Ini siapa yang buat jalur ini? Jalur berasa. Oh itu ada pelang lagi. Galaran. Santai-santai dulu, geng. Istirahat lagi. Banyak tumbuhan paku-pakuan ini. Ketemu jalur landai lagi. Dan di depan ada jalur tangga lagi. Apa, Mas? Malioboro, Mas. Wah, ada telaga itu di sana ya. Badan air. Sepanjang perjalanan ya ini pakai tangga dari kayu. Sudah berkabut lagi, 3:30 ini. Nah, jalannya sudah lumayan datar, aman. Di sebelah tanjakan itu kabutnya sudah datang lagi ya. Tapi di sana tuh masih kelihatan mataharinya. Mungkin cuma berawan, nggak terlalu tebal sih. Masih nyaman lah ini. Kelihatan di sana dapat sinar matahari. Terus yang lain-lain dapat mendung. Mantap. Kabutnya naik. Kabut berkabut. Jarak pandang terbatas, hanya ada warna abu-abu saja di sini. Sudah sampai Jampangan. Ini salah satu tanaman yang bisa dimakan pucuknya, tapi pucuk.
sudah turun semua. Kita ini ada di dalam kabut. Entah berantah ini, tidak terlihat. Sekarang sudah sampai pos 3 Padang Ilalang. Ini ketinggiannya 2487 dpl. Ini tanah datar sih, tapi gak disarankan untuk kemah di sini ya. Soalnya anginnya sangat kencang, terus kabutnya juga banyak sekali ini. Tebal ini kabutnya. Istirahat dulu. Masih lama ternyata perjalanannya, tapi ini landai ya. Terus kalau yang ke sana itu landai juga. Ini juga ada halangan atau wine barrier, pagar angin. Daripada di pos 3 tadi anginnya yang kencang, sini itu gak seberapa kencengnya. Apalagi di depan itu kan rapat ya, pohon-pohon, tambah hangat. Oke teman-teman, akhirnya saya duluan nanjaknya ya. Puncaknya itu di sana masih jauh sih. Kita santai saja. Gak tahu sampai camp areanya jam berapa. Ya mungkin jam 5:30 mungkin. Kalau metode puncaknya kayak gini, sedikit-sedikit istirahat gitu. Lama jadinya. Ini dia mana ini ya? Tempat rehat. Tapi kotor. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Sunrise Camp. Nah ini baru, sudah banyak tenda yang berdiri. Kita dirikan tenda dulu. Mari kita lakukan. Kita sudah berada di dalam tenda dengan kondisi merembes. Tapi ini embun sih, bukan air hujan. Sudah makan, sudah bikin kopi. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 8:30 ya. Saatnya untuk tidur. Ini tadi sudah sewa sleeping bag. Dan teman saya di sana juga sudah tidur. Oh, gak ketok. Tapi dengan rembesan ini embun ya, bukan hujan. Kalau di tempat terbuka itu malah gak ada gerimisnya, gak ada rintik-rintik airnya. Ini kan karena kita ngecamp di bawah pohon, jadinya ini seperti gerimis. Padahal bukan gerimis. Ya sudah. Mungkin perkiraan jam 3 kami summit ke puncak perahunya. Itu estimasinya kurang lebih setengah jam dengan tenda yang masih di sini. Jadi kami puncaknya itu cuma bawa jajan sebagian dan sama aksesoris yang dibutuhkan di puncak. Oke, selamat malam teman-teman. Situasi terkini di Gunung Prau, kondisinya berkabut. Terus banyak juga yang ingin mendapatkan sunrise tapi gagal, termasuk kita. Ya, enak. Adem.
Layarnya tadi itu sempat blur ya. Tidak bisa. Ini tampilan motornya seperti ini. Ada juga yang ngecamp di ujung ini ya, daratan. Aslinya itu di sana mataharinya, di sana. Tapi sekarang kondisinya berkabut, jadi tidak dapat sunrise, dapat ademnya aja. Oke, kita memasak. Hari ini menunya sup sama goreng ini sosisan. Tahu. Samit. Makan guys. Makan apa? Makan sup. Kebanyakan kan? Nasi. Harus ini. Taruh. Nasinya gimana? Iya, nasinya agak anu. Beras. Kalau kuahnya tetap enak. Oke teman-teman, sekarang jam 9, masih berkabut juga ini. Tambah tebal kabutnya. Disertai dengan gerimis ringan. Sedang badai ini ya. Soalnya dari arah barat ini kabutnya. Dingin cuy. Jarak pandang sangat terbatas, sangat berbahaya. Oke, ini di dekat sunrise camp ini ada shelter emergency ya, untuk yang kedinginan mungkin atau hipo. Terus sebelahnya itu ada musola. Jadi loh, tidak ada alasnya. Review musola ada. Oke teman-teman, kita sudah selesai packing dan meninggalkan sunrise camp ya. Ini kondisinya berkabut ya. Ya sudah, kita pelan-pelan saja turunnya. Ini habis hujan juga tadi deras, jadi jalannya agak licin. Hati-hati aja, yang penting nyampe di base camp aja udah alhamdulillah ya nanti. Oke, badai masih berlanjut sampai 4:30. Ini sudah agak reda badainya, jam 16.41. Mungkin kalau di atas lagi itu masih lanjut ya badainya. Ini kan sudah turun ya, elevasinya juga sudah turun sedikit, jadinya aman di sini. Sudah mulai sore, aman. Pokok ngerti traksi ini aman. Ini sudah jalur licin, harus ekstra hati-hati daripada yang tadi ya. Harus mengerti tapak kakinya, gak boleh sembrono. Meskipun hari mulai gelap, harus ekstra matanya, ekstra lebar. 16.56 sudah sampai pos 2. Wes, jatuh. Ini kan sudah, karena ini sudah jam-jam capek ya, sudah pada linu semua, kaki sudah linu kedua-duanya, jadinya gak bisa maksimal kayak kemarin yang pas pendakian. Hah? Sudah sampai pos 2. Hanya satu pos lagi. Kabutnya mulai naik lagi. Tapi kalau di bawah sudah kelihatan sih. Dan itu rumah penduduknya juga sudah mulai kelihatan. Ini
tinggal satu pos lagi. Mungkin posnya ada di sekitar sana ya, lupa. Ada lautan awan di sana. Ini hampir maghrib ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting dapat momen. Sudah maghrib, sudah gelap. City light-nya sudah kelihatan di sana juga. Sudah sampai pos 1, tinggal turunnya aja ini, tanpa tangga ini. Tapi jalannya berbatu sih. Sudah ditata sedemikian rupa batunya. Sudah nggak licin lagi, tapi masih tetap harus hati-hati juga. Karena ini juga menipu biasanya. Karena batu ya, bisa aja licin, apalagi kena hujan tadi. Ini nggak kelihatan. Sudah nyampe, aduh. Oh, sangat licin sekali ini jalannya. Jalan cuma cor ya, dibuat terasering. Iya, tetap aja licin sebelum ketemu tangga. Nah, ini tangganya. Sudah sampai di area permukiman. Ini tinggal beberapa anak tangga lagi, baru sampai di base camp. Tuh teman-teman, sudah sampai teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama turun, nyampe juga. Sekarang kita nyari tempat istirahat buat istirahatkan kaki, karena tolong kaki saya sakit. Ini geng, 18.24 sudah sampai base camp. Mantap sekali.